Garuda Kaleng telah resmi diumumkan. Terdapat total 32 nama pemain yang akan dibawa untuk bertarung pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni nanti. Pada Garuda Kaleng kali ini sedikit berbeda, di mana terdapat banyak pemain yang dipanggil, yaitu sebanyak 32 nama. Biasanya yang dipanggil sebanyak 27 hingga 29 nama pemain. Namun semua ini juga bukan hal yang perlu diributkan. Justru semakin banyak pemain yang dipanggil, maka akan semakin bagus juga untuk kedalaman skuad timnas Indonesia. Dari total 32 nama pemain yang dipanggil oleh Garuda Kaleng, sudah pasti akan terdapat cukup kejanggalan bagi fans timnas Indonesia. Hal ini sebenarnya adalah hal yang normal, karena kejanggalan dan pertanyaan dari para fans setelah pengumuman skuad bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara lain. Lalu apa kejanggalan pada Garuda Kaleng kali ini? Tirus Margono bisa dibilang sekarang sedang memiliki performa yang cukup bagus di klubnya, di mana ia memiliki statistik dalam 11 penampilan, ia kebobolan 11 gol dan 4 kali clean sheet. Cirus juga merupakan tipe kiper modern yang juga bisa membantu dalam membangun serangan. Selain itu, Cirus juga merupakan kiper yang tenang dan tidak panikan ketika dipressing oleh lawannya. Tinggi Cirus juga sangat mumpuni, yaitu 191 cm. Namun tim kepelatihan timnas Indonesia memilih Reza Arya Pratama yang merupakan kiper dari PSM Makassar. Secara statistik juga Reza cukup bagus, di mana selama 17 penampilan ia kemasukan 22 gol dan 3 kali clean sheet. Stefano Lillipali akhirnya kembali masuk ke skuad timnas Indonesia, di mana terakhir kali ia bermain untuk timnas Indonesia pada saat FIFA Matchday antara Indonesia versus Burundi, yang waktu itu masih ditangani oleh coach STY. Dipanggilnya Lillipali ini justru bagus, namun memunculkan pertanyaan dari banyak fans timnas Indonesia. Mengapa memanggil Lillipali saat Lillipali baru saja cedera? Tapi terlepas dari itu semua, kembalinya Lillipali ini sangat bagus bagi timnas Indonesia, karena Lillipali di Liga 1 juga mempunyai statistik yang cukup bagus, di mana dari 23 penampilan ia berhasil mencetak 5 gol dan 4 assist. Meski umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 35 tahun, Lillipali masih prima dalam bersaing di liga profesional. Dan mungkin jika bersaing di liga internasional, fisik Lillipali tidak akan bisa bermain 90 menit. Tapi hal ini juga bukanlah masalah yang besar. Khusus Elkan Bagot, sangat banyak sekali yang bertanya-tanya mengapa Elkan Bagot tidak dipanggil pada Garuda Kaleng bulan Juni ini. Hal ini karena Bagot bermain sangat apik bersama klubnya, yaitu Blackpool FC. Pada kasus ini cukup terdapat kontroversi, di mana dulu sempat beredar berita bahwa tidak dipanggilnya Bagot ke timnas Indonesia karena terdapat konflik dengan coach STY. Namun sekarang coach STY sudah diganti oleh pelatih baru, yaitu coach Patrick Kluivert. Bagot masih saja tidak dipanggil. Hal ini memunculkan pertanyaan besar bagi fans timnas Indonesia, sehingga ada yang menduga-duga jika Bagot lah yang kurang nasionalis, padahal belum tentu. Dan kini menurut berita yang beredar di sosial media, alasan tidak dipanggilnya Bagot pada bulan Maret lalu karena Bagot takut kehilangan menit bermain di klubnya, dan juga sekarang alasan yang beredar adalah karena Bagot ingin fokus di klubnya. Elkan Bagot, I spoke with him before the qualification before Australia and Bahrain, and he told me that he was afraid to lose his position in the team. Hal ini cukup meresahkan banyak fans timnas Indonesia, karena pada bulan Juni nanti saat melawan China dan Jepang, setiap klub di dunia ini wajib untuk meminjamkan pemainnya jika ada panggilan dari negaranya. Justru klub yang menahan dan tidak memperbolehkan pemainnya untuk membela negaranya bisa dikenakan sanksi oleh FIFA. Jadi sebenarnya alasannya kurang tepat, karena laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia Roda 3 ini dilaksanakan pada saat FIFA Matchday, yang dimana semua klub sepak bola di dunia ini tidak sedang dalam bermain atau bertanding di suatu kompetisi. Di media sosial sekarang sebenarnya sudah memberikan informasi ada apa dengan Elkan Bagot dan timnas Indonesia. Seperti ada jurnalis yang berkata bahwa masalah Bagot lebih rumit dari yang dikira. Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan besar bagi fans timnas Indonesia. Salah satu komentator bola, Bung Harpa, juga menjelaskan masalah Elkan Bagot tidak rumit jika jurnalis bisa berkata jujur. Semua ini masih menjadi misteri, dan bisa dibilang sekarang tidak dipanggilnya Bagot ke timnas Indonesia bukanlah karena ada konflik dengan coach STY. Namun jika Bagot ingin fokus ke klubnya, rasanya sedikit aneh, karena mengingat klubnya juga di musim jeda. Ditambah lagi, Bagot juga kini sedang berada di Indonesia. Banyak yang berkata, ya Bagot cuma liburan aja di Indonesia. Rasanya kita sebagai orang biasa mendengar alasan tersebut cukup tidak masuk akal. Karena dari banyaknya negara di dunia ini, kenapa Bagot harus liburan di Indonesia? Dan terlebih lagi menjelang pertandingan timnas Indonesia.
Ya, semua perdebatan ini adalah hal yang wajar, karena pro dan kontra dari setiap pemanggilan pemain nasional pasti akan selalu terjadi. Bukan hanya di Indonesia saja. Tapi yang terpenting adalah timnas Indonesia harus bisa meraih setidaknya 3 poin saat melawan China dan Jepang, untuk menjaga asa agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan untuk masalah Bagot, biarlah waktu yang akan menjawab. Tidak perlu terlalu diributkan.